Pameran alat utama sistem senjata berskala internasional Indo-Defense 2025 Expo dan Forum ke-10 akan digelar pada 11 Juni hingga 14 Juni 2025 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk melihat bagaimana event ini digelar, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di sana. Selamat siang Iwan, bisa Anda ceritakan berapa banyak peserta Indo-Defense Expo and Forum kali ini dan apa tujuan dari acara ini? Ya baik, terima kasih Mevri. Tapi sebelum kita membeberkan berapa banyak peserta pameran dan lain sebagainya, kita akan melihat dulu, tadi seperti Mevri sebutkan di berita sebelumnya, itu adalah tentang pesawat tempur Khan yang dalam beberapa hari ini, mulai kemarin ini menjadi headline di media nasional kita. Ini adalah pesawat tempur Khan, seperti ini bentuknya. Ini miniaturnya yang nantinya, yang kemarin baru saja disaksikan MOU ataupun tanda tangan kerjasama antara Indonesia dengan Turki untuk ikut melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur Khan. Seperti inilah bentuknya pesawat tempur Khan. Pesawat tempur generasi kelima yang berkemampuan siluman dan saat ini juga sebenarnya masih dikembangkan oleh pihak Turki. Jadi Turki sendiri masih dalam bentuk prototipe seperti itu, jadi belum diproduksi secara massal, dan Indonesia nantinya kemungkinan besar akan bergabung dalam proyek ini. Dan bahkan Twitter dari Presiden Erdogan sudah menyebutkan bahwa nantinya Indonesia akan dikirimkan ataupun membeli dan juga memproduksi bersama pesawat tempur Khan ini sebanyak 48 unit dan nilainya diperkirakan mencapai 10 miliar dolar. Jadi memang ini salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Turki. Dan Mevri, selain pesawat tempur Khan, sebenarnya Indonesia pun banyak sekali melakukan kerjasama pertahanan dengan Turki. Seperti misalnya drone-drone seperti ini. Ini adalah drone Bayraktar dan juga drone Anka. Kedua drone ini sebenarnya sudah dikontrak oleh Kementerian Pertahanan untuk dilakukan pembelian seperti itu, karena memang untuk peperangan saat ini memang lebih banyak digelar melalui drone seperti itu, dan karena lebih murah, kemudian juga lebih senyap, dan karena itu tren peperangan masa depan ini adalah tren peperangan drone, walaupun tentu saja kita tetap mempertahankan cara peperangan klasik seperti misalnya tadi pembelian dengan pesawat tempur Khan dan juga beberapa kendaraan tempur lainnya. Dan untuk Turki sendiri memang dalam ajang Indo-Defense ini terlihat dari banyaknya kerjasama Indonesia dengan Turki, maka Turki di ajang Indo-Defense kali ini mereka memiliki pavilion yang sangat besar sekali. Pavilion negaranya ini luasnya 600 meter persegi dan ini merupakan pavilion terbesar yang ada di Indo-Defense. Ini menunjukkan bahwa memang ada kerjasama yang erat antara Turki dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya dalam modernisasi ataupun pembelian senjata dari Turki. Dan yang terpenting juga, dari Turki ini kita juga bisa menyerap teknologinya. Jadi selain pengadaan senjata, maka juga harus dilakukan kerjasama, transfer teknologi, produksi bersama, seperti tadi disebutkan bahwa Khan itu nantinya juga akan diproduksi bersama. Dan produksi bersama di Indonesia itu nantinya akan mendatangkan bukan hanya menguatkan militer Indonesia, tapi juga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi, seperti misalnya tenaga kerja dari Indonesia, kemudian juga pembangunan pabrik-pabrik, dan kemudian juga mendatangkan ekonomi lanjutannya, seperti karena banyak orang bekerja di pabrik tersebut, maka nantinya akan ada buat makannya, untuk rumah tinggalnya, kos-kosan, semuanya akan berlanjut dan memiliki keuntungan ekonomi. Oleh karena itu Presiden Prabowo sendiri menyebutkan bahwa untuk pertahanan ini bukanlah spending, bukanlah pengeluaran, tetapi investasi pertahanan. Dan kita bicara sekarang soal Indo-Defense sendiri. Indo-Defense di tahun ini memang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu. Indo-Defense 2024 yang seharusnya dilakukan 2024 dan diundur sampai dengan 2025 ini untuk saat ini ada sekitar 1.180 perusahaan yang hadir di sini. Dan jumlah ini meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu hanya sekitar 900-an. Jadi ini memang menunjukkan bahwa pasar senjata ataupun pasar pertahanan di Indonesia ataupun di Asia Tenggara ataupun di Asia Pasifik ini memang masih menggiurkan ataupun bahkan terjadi peningkatan. Ini bisa dimaklumi karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat situasi geopolitik dunia yang cukup memanas. Ada perang di Gaza, di Ukraina, dan juga di kawasan Asia Pasifik juga masih memanas. Oleh karena itu kemudian banyak sekali procurement ataupun pembelian senjata yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Bukan hanya Indonesia, tapi juga Filipina, Singapura, Malaysia, semuanya sedang memperkuat diri karena menyambut ketidakpastian dunia yang ada saat ini. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari ajang Indo-Defense. Kembali ke Anda, Mevri. Iwan,
Apakah Anda bisa mengajak kami untuk melihat langsung produk-produk yang menjadi sorotan dalam Expo Forum Indo Defense kali ini? Ya, Mevri, jika tadi Mevri menyebut yang menjadi sorotan, tentunya yang menjadi sorotan pertama ini adalah pesawat tempur kan, karena memang kemarin ada MOU yang ditantangin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki. Tapi selain itu di sini juga untuk tahun ini yang saya notice begitu ya, banyak sekali produk-produk drone, karena memang tren untuk peperangan masa depan ini lebih banyak kepada drone seperti itu, seperti ini. Ini banyak sekali drone yang sebenarnya bisa untuk melakukan peperangan asimetris. Jadi ada drone yang ini untuk pengintaian, kemudian juga ini ada drone yang bisa untuk membawa semacam bahan peledak ataupun mortir, dan juga ada drone bunuh diri. Jadi untuk tahun ini memang banyak sekali produk-produk seperti drone ataupun untuk melakukan peperangan asimetris, selain juga peperangan lainnya, peperangan konvensional lainnya seperti itu. Jadi selain itu juga banyak sekali penawaran-penawaran yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan asing ke Indonesia. Di hall yang agak jauh dari sini itu ada F-15, karena memang F-15 ini mereka juga sedang menawarkan untuk dilakukan pembelian oleh pemerintah Indonesia. Dan ada juga pesawat Rafale, kapal-kapal perang, dan lain sebagainya yang semuanya itu menawarkan teknologi-teknologi terbaru, sensor-sensor terbaru untuk Indonesia, untuk dibeli oleh Indonesia, dan kemudian juga melakukan transfer teknologi dengan Indonesia. Jadi kami juga kemarin beberapa kali melihat ada MOU ataupun perjanjian kerjasama antara perusahaan, misalnya dari PTDI dengan perusahaan asing, kemudian juga dari Pindad dengan perusahaan asing, yang gunanya adalah untuk melakukan transfer teknologi ataupun melakukan produksi bersama ataupun menjadi bagian dari rantai pasok global. Seperti misalnya bagian-bagian tertentu dari persenjataan yang dibeli itu nantinya bisa diproduksi di Indonesia, walaupun sebenarnya hanya simple, seperti hanya hal yang sederhana, seperti misalnya kemarin itu ada petan dengan PTDI dengan sebuah perusahaan asing, yaitu untuk memproduksi roda pesawat. Nah, roda pesawat ini sebenarnya merupakan hal yang simple seperti itu, bukan teknologi yang tinggi sekali, tapi dengan adanya investasi ataupun dengan adanya produksi suku cadang seperti itu akan membuat industri pertahanan kita tetap maju, tetap ada begitu, karena akan menjadi rantai pasokan global di pabrikan tersebut. Dan ini sementara yang dapat kami laporkan. Kami masih akan terus berkeliling karena memang ini besar sekali, dan untuk sementara itu yang dapat kami laporkan untuk Anda, Mevri. Ya, baik, kami akan terus memantau perkembangan dari Indo Defense Expo dan Forum. Terima kasih Iwan Hermawan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.